Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita yang mengembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Telah terjadi desakan kekuatan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi seluruh kekuatan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Awalnya, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kehancuran kekuatan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicara dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya tidak kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan ikut kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin.
Ya bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Kenapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami tanyakan. Sebelumnya, kami mohon maaf lagi kami telah mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu. Iya? Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Apakah tidak ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu. Tapi kebiasaan tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. bagaimana bila kita menjalankannya secara baik-baik? Baiklah, Jadi bagaimana Bu? baiklah. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Ya, Indonesia. baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks Bagaimana proklamasinya? jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin, tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Tapi kami bermaksud menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Para kaum muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Jika diizinkan, kami akan menggunakan rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa menunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bagaimana bila di rumah saya? Iya, itu bagus. Saya juga setuju. Iya, bisa. Di sana aman. Akhirnya proklamasi pun enggan untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, saya akan perintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera sekarang juga. Ada apa, Pak? Mengapa tiba-tiba memanggil saya? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan.
Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih, dan mereka semua bersiap untuk pengibaran bendera. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Oh ya, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Gelap. Dua, tiga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Allah. Tiga, keluar. Kami ingin merdeka. Dua, tiga. Iya. Tiga. Bagaimana kalau Bukan tunggu apa lagi? Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan. Hei kalian. Baiklah. Jadi bagaimana? Iya. Ya, sepertinya Ya, sepertinya bukan. Tapi kami ingin bertanya, apakah Ida. Gini,